karena kita memang mendambakan itu sejak 2001 yang lalu. Jadi kalau kita hitung mungkin sudah hampir 15 tahun kita memimpikan jalan tol tersebut. Dengan adanya jalan tol ini sebetulnya adalah jarak dari Pekanbaru Dumai ini bisa diperpendek menjadi sekitar 160 kilo. Dengan adanya pembangunan proyek tol Pekanbaru Dumai ini, bagi Riau adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam Riau ke depan, terutamanya di dalam pembangunan ekonomi ke depan. Tingginya mobilitas angkutan barang dari dan menuju Pekanbaru menjadikan pentingnya keberadaan sarana jalan yang memadai dengan maksud dapat memperpendek jarak tempuh dan menghemat biaya. Untuk itulah, pemerintah berupaya menyediakan sarana prasarana jalan guna memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Sebagai salah satu kawasan yang sedang berkembang, Riau dinilai sudah selayaknya memiliki akses tol yang dapat menghubungkan koridor ekonomi di beberapa daerah untuk bisa terkoneksi dengan Pelabuhan Dumai sebagai pintu masuk di kawasan pesisir. Saya mencoba mencari tahu sejauh mana progres pembangunan tol Pekanbaru Dumai yang masuk dalam proyek strategis nasional Trans Sumatera ini. PT Hutama Karya Persero merupakan BUMN yang dipercaya untuk mengusahakan 4 ruas tol di Sumatera, yaitu ruas Medan Binjai, Palembang Simpang Indralaya, Bangkauni Terbanggi Besar, dan ruas Pekanbaru Dumai, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres nomor 100 tahun 2014. Proyek tol yang berada di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ini pembangunannya sudah dimulai sejak 15 Desember 2016. Merupakan pintu masuk dan juga pintu keluar utama menuju Dumai yang melintasi wilayah Minas, Ketapahan, Kandis, Duri, dan Kota Dumai. Jalan tol ini masuk dalam konsep wilayah pengembangan strategis yang akan meningkatkan konektivitas 2 pusat kegiatan ekonomi nasional, yakni Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota industri perminyakan yang maju dan agribisnis. Pemerintah menargetkan proyek prestisius ini dijadwalkan akan rampung pada 2019 mendatang. Namun, hingga kini, pembangunan tol tersebut masih terbentur dengan permasalahan lahan. Salah satunya lahan milik PT Chevron Pacific Indonesia. Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena tumpang tindih dengan lahan masyarakat. Saat ke lokasi, saya berkesempatan menanyakan hal ini kepada Pak Bambang, pimpinan proyek tol ruas Pekanbaru Dumai. Pekerjaan di jalan tol Pekanbaru Dumai ini sendiri sekarang yang sudah berjalan adalah sepanjang 50 km. Ada beberapa kendala, salah satunya adalah dalam hal
pembebasan lahan. Karena percepatan jalan ini sehingga proses pembebasan lahan, proses desain dan proses pembangunan ini berjalan tidak seri tapi beriringan, hampir paralel, sehingga pasti terdapat kendala-kendala dalam hal pembebasan tanah. Salah satunya adalah bahwa masih ada lahan-lahan yang belum terbebaskan yang menghalangi proses pembangunannya. Jadi sebagai contoh di seksi 1 ini panjang jalannya adalah 9,5 km, namun baru bisa kita kerjakan secara kontinu sepanjang 8 km. Sisanya masih ada lokasi-lokasi yang spot-spot yang masih belum bebas, sehingga kita belum bisa masuk ke lokasi tersebut. Untuk menuntaskan persoalan lahan, sepertinya perlu keterlibatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sebab, lahan yang akan dibebaskan ini termasuk ke dalam kekayaan barang milik negara. Dalam satu kesempatan, saya bertemu Gubernur Riau. Beliau mengakui memang masih ada beberapa persil lahan yang hingga kini dalam proses pembebasan. Dalam hal pembebasan lahan, kita sudah mencapai 61,45%. Dan memang masih ada tersisa. Lahan-lahan tersebut berada di kawasan hutan dan juga ada merupakan barang milik negara. Artinya ada sebagian tol itu melewati konsesi perusahaan, misalnya melewati konsesi PT Chevron, yang mana barang milik negara tersebut adalah merupakan kewenangan oleh Kementerian SDM. Oleh karena itu memang perlu dilakukan satu proses, yaitu pengalihan dari Kementerian SDM ke Kementerian PUPR. Dan mengenai lahan yang merupakan lahan hutan, Kementerian PUPR sudah menulis surat kepada Menko Perekonomian untuk bisa ditindaklanjuti kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan ini sedang berjalan prosesnya dan mudah-mudahan segera akan selesai. Dumai terbagi ke dalam 6 seksi. Seksi 1 Pekanbaru Minas sepanjang 9,5 km. Seksi 2 Minas Petapahan Kandis Selatan sepanjang 24 km dan seksi 3 Petapahan Kandis Utara sepanjang 17 km. Untuk ketiga seksi ini, progres pembebasan lahannya sudah mencapai 80% lebih. Sementara untuk seksi 4 Kandis Duri Selatan sepanjang 26 km, seksi 5 Duri Selatan Duri Utara 28 km dan seksi 6 Duri Utara Dumai sepanjang 25 km belum sepenuhnya bebas. Padahal target awal pembebasan lahan ini selesai pada Mei 2017.
Saat berada di lokasi, sejumlah alat berat terlihat terus bekerja untuk meratakan beberapa bagian tanah. Tahapan sekarang ini yang kita saksikan adalah sedang dalam tahapan pekerjaan gali timbun atau cut and fill. Intinya adalah pembentukan badan jalan jalan tol ini begitu. Jadi jalan tol ini adalah jalan tol at grade, artinya bukan elevated, sehingga pekerjaan awalnya adalah setelah pekerjaan pembersihan lahan adalah pekerjaan cut and fill ini. Pembangunan jalan tol Kota Pekanbaru menuju Dumai tentu kita tahu merupakan salah satu dari mimpinya sebenarnya orang yang berada di Riau, masyarakat Riau pada umumnya, karena kita memang mendambakan itu sejak 2001 yang lalu. Jadi kalau kita hitung mungkin sudah hampir 15 tahun kita memimpikan jalan tol tersebut. Provinsi Riau ini, khususnya beberapa kabupaten kota, tentu ada kegiatan-kegiatan yang terkenal dengan areal industri dan juga mungkin area-area yang berhubungan dengan pertanian. Nah, dalam pendekatan ekonomi bahwa kalau kita menggunakan transportasi darat itu relatif lebih murah. Nah, dalam hitungan ekonomi, kalau seandainya dalam suatu aktivitas produksi, kita mengatakan bahwa biaya transportasi itu adalah 13% atau sekitar 7-13% dari total variable cost yang ada dalam kegiatan produksi. Nah, dengan demikian yang pertama adalah tentu saja akan mengurangi dari biaya produksi, terutama dalam transportasi. Kalau seandainya jalan tol yang panjangnya lebih kurang 161 km, Pekanbaru Dumai dapat direalisasi dalam waktu cepat. Nah, ini tentu saja berpengaruh terhadap apa yang disebut dengan tumbuh dan berkembangnya industri di Provinsi Riau. Nah, kita tahu bahwa kalau seandainya biaya produksi bisa ditekan, tentu produktivitas tenaga kerja juga semakin tinggi. Demikian juga dengan produktivitas output. Nah, kalau produktivitas ini bisa tinggi, tentu kita mengatakan bahwa barang-barang yang dihasilkan di Provinsi Riau tentu akan berdaya saing. Setidaknya bisa sejajar dengan barang-barang dari Provinsi Pulau Jawa. Nah, selama ini salah satu yang menjadi hambatan terhadap daya saing barang-barang industri, khususnya agroindustri dan juga mungkin beberapa industri manufaktur di Provinsi Riau adalah tingginya biaya pengangkutan. Pemerintah Provinsi Riau berkeyakinan proyek tol ini akan menjadi pintu utama bagi terbukanya jalur yang menghubungkan Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di Sumatera. Sebab, berdasarkan surat Menteri PUPR, pengusahaan jalan tol Trans Sumatera terdapat penambahan 3 prioritas, yakni ruas tol Banda Aceh Medan, Padang Pekanbaru, dan ruas tol Tebing Tinggi Perapat. Memang proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Riau berikutnya yaitu tol Padang Pekanbaru atau Pekanbaru Padang. Yang ini juga sudah dimulai di sisi Sumatera Barat, dan tentu dari Provinsi Riau kita juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Memang kita perlu waktu untuk mempersiapkan ini karena kita harus mulai dengan penetapan lokasi dan juga mempersiapkan pembebasan lahan lagi. Dan memang ini agak berbeda dengan kondisi Pekanbaru Dumai karena Pekanbaru Padang
mungkin membutuhkan teknologi yang lebih canggih lagi karena harus melewati bukit barisan. Dan ini menyambung dari apa yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu Dumai Pekanbaru dan Pekanbaru Padang. Dan ini suatu saat akan terhubung Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Dumai, di mana kedua pelabuhan ini adalah menjadi pelabuhan yang sangat penting di wilayah Sumatera bagian tengah di dalam mengekspor atau keluar masuknya barang produksi yang ada di wilayah Sumatera bagian tengah. Dan ini juga nantinya akan lebih mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera dan juga Indonesia dan akan meningkatkan daya saing. Jika ruas tol ini nantinya terkoneksi, maka jalur darat bebas hambatan antara Padang dan Dumai bisa memangkas belasan jam waktu distribusi yang biasanya harus ditempuh tanpa adanya tol. Bayangkan berapa nilai ekonomi yang bisa dihemat. Pembangunan jalan tol 161 km Pekanbaru Dumai ini tentu saja berdampak kepada tumbuhnya, dalam bahasa ekonomi namanya growth pool atau pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang jalan tol tersebut. Nah, tentunya kalau seandainya pusat-pusat pertumbuhan itu bisa berkembang, tentunya kita tahu nanti pusat-pusat pertumbuhan itu akan menghasilkan era daripada perekonomian baru di pusat-pusat kawasan. Misalnya saja Kandis, Duri, dan beberapa daerah lainnya. Nah, tentu saja kita mengatakan di sini bahwa pembangunan jalan tol akan menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan. Nah, pusat-pusat pertumbuhan itu juga akan berdampak terhadap kawasan di sepanjang jalan tol ataupun di lingkungan jalan tol. Pembangunan jalan tol ini tentu saja merupakan sesuatu yang disebut dengan ikon. Ya, jadi adalah merupakan mercusuar daripada pembangunan Provinsi Riau. Nah, tentu saja ini akan menimbulkan daya pikat investasi yang selama ini mungkin kita tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir ini pertumbuhan Provinsi Riau ini adalah rendah. Akibat apa? Akibat daya pikat investasi di Provinsi Riau relatif menurun. Nah, dengan pembangunan jalan tol ini, kita yakin bahwa pertumbuhan ekonomi di Riau yang sekitar saat ini adalah sekitar 2,5%. Nah, kita berharap bahwa pertumbuhannya lebih dari 5%. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi bisa didorong oleh pembangunan jalan tol dalam 5 tahun ke depan. Panjang ruas tol Pekanbaru Dumai lebih kurang 141,27 km. 11,62 diantaranya merupakan akses masuk pintu tol. Di sepanjang ruas tol ini nantinya akan ada 7 pintu. Hingga kini, progres pembangunannya baru mencapai 61,48% atau lebih kurang 70 km dengan biaya 385,3 miliar dari total nilai investasi sebesar 16,211 triliun rupiah. Untuk progres pekerjaan saat ini, jalan tol Pekanbaru Dumai yang sudah bisa dimulai pembangunannya adalah untuk seksi 1, 2, dan 3 sepanjang kira-kira 50 kilo. Namun demikian, sehubungan dengan adanya lahan-lahan yang belum bebas, yang bisa kita lakukan pelaksanaan pekerjaannya sekitar 32 km. Nah, untuk progres fisik sendiri, untuk seksi 1 ini dari panjang jalan 9,5 km yang sudah kita bisa lakukan pekerjaannya adalah sekitar hampir 8 km. Dan untuk lokasi 8 km tersebut,
progres fisiknya saat ini mencapai sekitar 50%. Permasalahan ganti rugi lahan bukan satu-satunya kendala dalam proyek pembangunan jalan tol. Pengerjaan jalan juga terbentur dengan persoalan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, yang konon kabarnya belum juga disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Akibatnya, proyek ini sedikit mengalami keterlambatan dalam pengerjaannya. Memang kita akui bahwa selama ini pembangunan jalan tol yang sudah dirancang sejak tahun 2001 memang mengalami hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu diantaranya adalah satu, ya. Nah, kita mengetahui bahwa untuk melakukan pembangunan jalan tol kita memerlukan lahan. Nah, pembangunan jalan tol yang memerlukan lahan tersebut tentu memerlukan kepastian. Nah, salah satu hambatannya adalah RT/RW. Ya, jadi kita mempunyai keterlambatan dalam mempersiapkan RT/RW. Nah, tidak semua dari lahan-lahan tersebut bisa mudah dibebaskan. Jadi RT/RW adalah salah satu hambatan yang selama ini mengganjal dari pembangunan jalan tol tersebut. Jalan tol Pekanbaru Dumai akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Riau di masa depan. Pembenahan jalur transportasi tersebut diyakini menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan menjadi nilai tambah terbesar. Keberadaan tol juga akan memperpendek jarak tempuh dari Pekanbaru menuju Dumai. Jika biasanya waktu yang dibutuhkan 4 hingga 5 jam, dengan adanya tol nantinya bisa ditempuh dengan waktu 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Saat ini kita sedang berdiri di awal proyek STA 0. Di sini jalan tol kita dimulai menuju ke arah sana. Jalan tol ini bertemu dengan jalan lingkar luar Kota Pekanbaru yang akan menjadi akses masuk ke jalan tol ini. Di belakang kita adalah pekerjaan jalan tol yang sudah dimulai pekerjaan pengaspalannya. Kemudian di belakangnya lagi sedang dilakukan pekerjaan pembangunan gerbang tol. Jadi gerbang tol ini akan ada di belakang kita. Kemudian di sebelahnya lagi, di sebelah sana ada overpass atau jembatan yang menghubungkan sisi kanan dan kiri jalan tol. Jadi kewajiban kami sebagai badan usaha jalan tol adalah walaupun jalan tol ini dibangun, tapi hubungan antara sisi kiri dan kanan jalan tol harus tetap terjaga. Manfaat dari pembangunan jalan tol ini adalah intinya mempercepat proses mobilisasi barang dari Pekanbaru menuju Dumai, di mana dari Pekanbaru sendiri nanti akan terhubung dengan Padang dan dengan Jambi. Yang menuju Dumai itu juga nanti akan terhubung dengan Medan. Nah, untuk Pekanbaru Dumai ini sendiri, kalau kita menempuh jalan nasional sekarang ini, itu panjangnya sekitar 200 km. Dan biasanya kita tempuh dalam waktu 4 kalau lancar, 5 atau 6 jam kalau traffic sedang padat. Dengan adanya jalan tol ini sebetulnya adalah jarak dari Pekanbaru Dumai ini bisa diperpendek menjadi sekitar 160 kilo. Sehingga ada suatu pengurangan jarak antara 40 sampai 50 km. Di samping itu dari sisi waktu jelas akan mempercepat. Karena dengan melalui jalan tol ini mungkin Pekanbaru Dumai bisa ditempuh dalam waktu 2 jam.